Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami mendengar sebagian firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu dan biarlah semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Terima kasih buat kesaksian yang begitu menguatkan kami untuk kami melihat betapa Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, terima kasih buat Bu NN, buat kesaksiannya ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat kok ya. Kalau lihat jalan cerita hidupnya Bu NN tadi kan sepertinya Tuhan tuh kenapa sih harus mengulur waktu ya sampai ada tragedi, bagaimana di depan wanita itu diizinkan ditampar ya, diizinkan lagi ngelihat suami yang rasanya putus pengharapan dan sebagainya. Tapi kita percaya ya, Tuhan itu pertolongannya selalu tepat waktu. Khotbah saya hari ini pertolongan Tuhan itu on time. Makanya mau dikirim kuasa gelap, mau dikirim apapun rancangan yang jahat, percayalah pada akhirnya hanya rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera itu yang senyatanya terjadi buat saudara dan saya. Hari ini kita percaya ya, kehidupan ini tidak ada yang tahu, makanya yuk kita buka dulu Ibrani 4 ayat 16, kita buka terlebih dahulu. Bagaimana sih kita hari-hari ini punya posisi, kita senyatanya semua nggak ada yang kuat. Hari ini semua diperhadapkan pada keadaan yang makin membuat saudara kalau lihat fakta, saudara makin takut. Makin dipikir-pikir ya, makin dilihat keadaan keuangan saudara, makin dihitung-hitung, makin tidak cukup saudara. Makin direnungi saudara, makin khawatir. Makin dijalani saudara, makin punya ketakutan. Senyatanya kita berada di posisi ini, karena ini masa yang sukar. Makanya jangan terlalu fokus dengan hasil. Sekali lagi, jangan terlalu fokus dengan hasil. Karena hasil itu bukan segala-galanya. Ya, hasil yang sekarang terjadi itu cuman proses. Saudara tidak bisa ngomong sama Tuhan gini, Tuhan cepet toh hasilnya, bim salah bim, nggak bisa. Kalau Tuhan suka proses, saudara akan melewati proses. Itu sebabnya keadaan saudara mau dibawa Tuhan prosesnya berliku-liku, berduri-duri, itu sesuatu yang membuat Tuhan disenangkan hatinya. Saudara susah karena saudara tidak sejalan dengan pikiran Tuhan. Ketika prosesnya seperti Bu NN berbelit-belit dibawa pengalaman kuasa kegelapan, apa Tuhan itu tidak punya tujuan? Tanya Bu NN, hari ini dia punya pengalaman hidup yang akan membawa orang itu datang kepada dia bagaimana cara menanggulangi kuasa gelap. Saudara dibawa keadaan yang sulit, itu bukan berarti Tuhan tidak punya rencana. Senyatanya pertolongannya pasti terjadi. Tapi saudara dan saya harus mengalami proses. Kenapa? Karena Tuhan itu suka proses. Saudara suka hasil. Kenapa? Karena saudara memikirkan kalau diproses itu ujung-ujungnya bonyok. Ujung-ujungnya hancur. Tapi buat Tuhan bukan itu. Justru ketika hasilnya instan, ujung-ujungnya bonyok, saudara. Di pemandangan Tuhan, sesuatu yang instan itu membuat saudara ujung-ujungnya tidak ketemu kemuliaan Tuhan. Ujung-ujungnya saudara tidak akan hidup memuliakan nama Tuhan, masuk rencana Tuhan yang besar. Tapi kalau saudara hari ini masuk di dalam prosesnya Tuhan, pikiran saudara jangan lagi bonyok, jangan lagi ini akhir segala-galanya.
Justru kalau Tuhan suka proses, karena di ujung proses itu ada kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar dari penderitaanmu. Lihat Bu NN melewati proses ya. Saya pernah ketemu Bu NN berapa kali pada waktu ibadah di Bali. Itu wajahnya benar-benar wajah orang depresi, saudara. Orang aja pengerja, kalau mungkin beberapa pengerja yang lihat, dia bilang gini, Bu Gem ini harus ditolong. Ini wajahnya sudah bukan wajah orang yang tenang. Dia diajak ngomong aja mungkin orang sudah bisa baca. Ini orang stres tingkat tinggi, saudara. Tapi hari ini lihat, di tengah proses, kira-kira Tuhan tepat waktu enggak? Walaupun melewati perjalanan yang cukup berliku-liku sampai suaminya meninggalkan rumah, sampai dikirim surat gugatan cerai, itu bukan karena Tuhan enggak punya tujuan, tapi semakin dibawa ke sini, lihat pemulihannya, dua-dua bisa sama-sama hidup di dalam satu kemuliaan Tuhan, bisa dengar firman sama-sama, suaminya hidup dalam perubahan, Bu NN juga khususnya. Itu sebabnya yuk kita baca dulu Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, lihat ya, menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Banyak orang hari ini jangan merenungi nasib. Jangan makin hitung-hitung berapa persediaanmu. Semakin saudara hitung kalkulasi deposito cadangan tabunganmu, saudara akan semakin hidup di dalam kepanikan. Semakin engkau melihat perbuatan pasangan hidupmu yang semakin luar biasa, engkau semakin tidak punya kekuatan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata hari ini, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu suka proses, apa yang Tuhan pesan buat saudara malam ini? Nikmati prosesnya. Tanpa saudara hari ini nikmati prosesnya, cuman lihat buku tabungan, cuman lihat toko yang sepi, cuman lihat pasangan yang makin luar biasa, keuanganmu, penghasilanmu yang makin minus, sementara harta, ya hari-hari ini sudah banyak orang yang berkeluh kesah. Semua harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik, saudara. Kita tidak tahu bagaimana. Banyak orang yang mulai berkata gini, Bu Eli, saya tidak tahu apakah di depan saya masih mampu dengan kemampuan yang sudah di titik nadir. Dengan naiknya semua kebutuhan, sementara penghasilan semakin minus. Penghasilan bukannya semakin naik, penghasilan semakin turun, tapi kebutuhan yang harus saudara penuhi hari-hari ini mulai merangkak naik. Kalau itu yang jadi perenungan saudara setiap hari, saudara tidak akan menikmati ini, menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan. Lihat ya, jadi kunci supaya saudara melihat anugerah di tengah masa sukar, saudara perlu tahu ada Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk memberkati orang benar. Stok saudara sudah habis, tapi bukan buat stoknya surga. Surga tidak pernah kehabisan stok. Surga tidak pernah mempermalukan orang-orang benar yang hari ini dengan penuh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Ada banyak orang menghampiri tahta kasih karunia, tapi dengan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir diperbesar. Jujur, kalau saudara menghadapi kenyataan yang buruk, saudara menghampiri tahta kasih karunia, bisakah saudara menghampiri dengan rasa
yaitu saudara yakin, saudara punya kepercayaan bulat sama Tuhan, yang saudara hadapi hari-hari ini, menghampiri tahta kasih karunia saudara dengan banyak kecemasan. Nyembah Tuhan tapi pikirannya hutang. Pikirannya masalah. Saudara lihat ya, Yesaya 30 ayat 15b. Yuk, apa yang menjadi kekuatan orang benar untuk bisa menghampiri tahta kasih karunia? Supaya yang namanya pintu anugerah, yang namanya kasih karunia dan pertolongan yang tepat waktunya, itu bisa saudara nikmati. Yesaya 30 ayat 15b. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya, sekali lagi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Banyak orang yang hari-hari ini malas-malesan, sudah tidak punya kekuatan untuk tinggal di dalam menghampiri tahta kasih karunia dengan rasa tenang dan percaya. Saudara percaya, kalau saudara punya rasa takut, tapi saudara merasa hari ini engkau beriman sama Tuhan, tidak akan pernah saudara lihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara tidak akan nikmati anugerah. Makanya kenapa pesan Tuhan hari ini, kalau aku menyukai proses, engkau tidak bisa lari dari proses. Ikut Tuhan, Tuhan suka proses. Sementara manusia suka hasil instan. Tidak bisa saudara. Kalau dia suka proses, maka yang terjadi dalam hidup saudara dan saya bukan hasil yang instan. Pasti, jangan mimpi ikut Kristus hanya ingin menikmati hasil yang instan. Sekali lagi, tidak ada kamusnya ikut Kristus selalu menghindari proses. Kenapa? Karena Tuhan suka proses. Itu sebabnya hari ini kita mau menikmati prosesnya Tuhan. Dan percayalah, semakin saudara menikmati prosesnya Tuhan, seperti khotbah saya beberapa saat yang lalu, tenanglah hai jiwaku. Ya, ketika saudara tidak panik attack, saudara mulai bisa mengecap kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat waktu, semakin cepat engkau alami. Itu kekuatan. Firman Tuhan berkata, hari ini rahasia kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan sewaktu-waktu. Itu sebabnya ngucap syukur. Kita melalui Yesus Kristus hari ini, kapanpun saudara mau menghampiri tahta kasih karunia, supaya saudara terima anugerah kasih karunia, pertolongan yang tepat waktu, itu anytime. Tapi hampirilah tahta kasih karunia dengan cara yang benar. Jangan lagi punya iman, tapi hidupmu dalam ketakutan. Yang namanya percaya dan rasa takut, itu sudah tidak sejalan. Kalau saudara percaya, maka hari ini satu paket, yaitu tenang. Itu sebabnya, yuk kita lihat, hari-hari ini jangan banyak takut. Saudara pikir dengan proses itu membuat hidupmu terpuruk. Siapa yang bilang? Kalau saudara lihat contoh bukti nyata dalam hidup saya, Tuhan berkati saya, Tuhan pakai hidup saya, Tuhan memberikan rancangannya yang besar atas hidup saya. Bukan pada saat masalah saya dipulihkan. Sekali lagi, bukan pada waktu hasilnya itu spektakuler. Saudara lihat hidup saya masih dalam proses, belum pulih seluruhnya. Tapi Tuhan di tengah proses itu memunculkan banyak rencana dalam hidup saya. Saya diberkati Tuhan luar biasa pada saat proses hidup saya hancur-hancuran. Pada saat hidup saya hari itu terpuruk, di mana Tuhan memberikan saya banyak anugerah, banyak kasih karunia, dan saya seringkali melihat
pertolongan Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan, di situ Tuhan sediakan. Hari ini, apa alasan saudara dan saya perlu datang kepada sumber kasih karunia? Hampiri dia tiap waktu. Tuhan, aku percaya, aku tetap menikmati proses. Orang menikmati proses, tidak mungkin datang sama Tuhan dengan panik. Saudara ketika datang sama Tuhan, saudara cuma bawa listnya saudara, minta ini, minta ini, minta ini. Hari ini kalau orang cirinya tenang dan percaya, saudara bilang, apapun proses yang masih Tuhan lanjutkan dalam hidup saya, itu tetap yang terbaik. Itu jauh lebih luar biasa. Ketika saudara menghampiri tahta kasih karunia dengan sikap tenang, dan saudara berkata, aku tetap percaya kok. Tuhan, prosesmu itu baik. Karena engkau suka proses. Kalau Tuhan suka proses, nggak mungkin prosesku dibawa ujungnya hancur. Segala sesuatu yang disukai Tuhan, pasti ujungnya happy ending, kemuliaan, kemenangan, berkat, dan pertolongan yang tepat waktu. Nggak mungkin terlambat. Yuk kita lihat ayatnya. Ya, saya berusaha cepat karena saya berusaha juga untuk menyelesaikannya. Ya, bagaimana sih pertolongan Tuhan yang tepat waktu? Saya akan berusaha untuk membuka pikiran saudara supaya hari ini kalau datang menghampiri kasih karunia, saudara akan datang dengan tenang percaya. Yuk kita buka Matius 6 ayat 26. Matius 6, ya, hal yang simpel waktu saya persiapkan ayat ini. Tuhan, pertolongan Tuhan itu tepat waktu itu kenapa Tuhan? Dan Tuhan memberikan saya ayat ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, lihat ya, dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Hari ini mungkin engkau sudah tidak punya kekuatan untuk melakukan apapun. Tidak apa-apa, saudara. Engkau tidak punya kemampuan seperti saya pernah cerita. Kekuatan hutangmu misalnya 300 juta. Tapi kemampuanmu cuma 50 juta. Itu satu misal. Ketika firman ini berkata, hidupmu hari ini, engkau memang tidak punya apa-apa. Hari ini engkau tidak bisa mengumpulkan bekalmu dalam lumbung. Tapi ingat ya, kalau burung di udara aja yang tidak ngumpulin bekal, tidak nabur apa-apa, aku itu peduli loh. Aku itu pelihara. Lebih-lebih kamu itu anakku. Kalaupun proses itu aku lanjutkan, itu kehendakku. Masakan kalau kehendakku aku tidak beri kamu upah dengan perpanjangan proses walaupun penderitaannya berlanjut. Kalau itu kehendakku, percayalah, aku itu selalu punya kehendak dalam hidup anak-anakku. Yang pertama, Tuhan pelihara. Proses boleh dilanjutkan, tapi pemeliharaanku pasti luar biasa. Amin, saudara. Hari ini yang pertama, Tuhan 3P. Tuhan pemelihara, P yang pertama. Ya, nanti saya bahas satu persatu. Yang kedua, Matius 6 ayat 27. Jadi yang hari ini belum melihat pertolongan Tuhan, prosesmu makin hancur-hancuran, tidak usah takut. Makin saudara hampiri tahta kasih karunia dengan sikap yang benar, di situ engkau akan melihat percepatan waktunya Tuhan. Satu pintu akan membuka banyak pintunya terlebih dahulu, baru satu pintu yang hari ini engkau tunggu, itu pun tepat pada waktunya. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya? Lihat ya, makin dihitung-hitung makin khawatir. Makin direnungkan makin panik. Makin dibayangkan masa depan saudara makin depresi.
Tapi firman Tuhan malam ini berbicara buat saudara dan saya. Siapakah di antara kamu sehebat apapun, ya, yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Berbicara jalan hidup, saudara tahu Tuhan yang kedua P. Tuhan itu perencana. Master plan jalan hidup saudara dan saya dari awal sampai akhir. Saudara perlu tahu kalau Dia berkata, kekhawatiranmu, ketakutanmu dengan masalah yang begitu membuat saudara hari-hari ini panik, itu tidak bisa menambah sehasta pada jalan hidupmu. Kalau engkau makin khawatir, ya jalan hidupmu makin apa yang kau khawatirkan, yang kau takutkan, itu yang menimpa jalan hidupmu. Dengan khawatir tidak akan merubah jalan hidupmu jauh lebih baik, jelas. Malah lebih buruk, iya. Karena apa yang saudara takutkan, khawatirkan, malah itu yang menimpa jalan hidupmu. Tapi makin tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di situ Tuhan berkata, makin engkau tenang, percaya, engkau makin melihat pertolonganku yang tepat waktu itu segera terjadi. Itu sebabnya hari ini kenapa Tuhan mau saudara dan saya hampiri tahta kasih karunia-Nya dengan sikap yang benar. Karena saudara akan melihat pertolongan demi pertolongan, pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan di masa yang tersulit ini. Anak Tuhan pasti dibedakan. Karena burung di udara dipelihara, lebih-lebih saudara dan saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, P yang ketiga. Yuk kita lihat. Matius 6 ayat 31 sampai 32. Jadi kalau Tuhan sudah pegang master plan-nya, saudara perlu takut enggak? Kira-kira Bu NN saya jalani hidup yang berliku-liku. Tuhan sudah pegang enggak? Akhir master plan jalan hidup Bu NN, saya dan saudara semua sudah. Kalaupun Tuhan suka dengan proses yang berliku-liku, yang membuat jet coaster, yang membuat saudara spot jantung, percayalah nanti hasil akhirnya juga spektakuler. Akan membuat saudara terheran-heran. Seperti ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan saudara dan saya seperti orang bermimpi. Bersorak-sorak, itulah hasil yang Tuhan sudah sediakan waktu saudara dan saya menikmati prosesnya Tuhan. Yuk katakan buat diri saudara, nikmati. Gak usah panik. Ketika kita punya kekuatan tenang dan percaya, pertolongan Tuhan itu on time. Tidak mungkin saudara pertolongan Tuhan dibiarkan saudara hancur-hancuran sampai saudara tidak bisa bangkit lagi. Tidak mungkin. Hari ini engkau jatuh, engkau gagal, it's okay. Jatuhnya tetap di dalam tangan Tuhan yang kuat, berdaulat, pemelihara, Dia perencana. Yang ketiga, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. P yang ketiga, Tuhan penyedia. Kebutuhan makan, minum, pakaian, kebutuhan apapun akan hidup ini di dunia. Percayalah, kalau Dia tahu apa yang saudara dan saya butuhkan, itu berarti Dia adalah Tuhan penyedia. Dia penyedia. Kalau dunia, penyediaannya stok bisa habis. Tapi bukan buat Tuhan. Kalaupun dunia ini sampai resesi, ya, ada kepanikan minyak goreng katanya mulai kosong. Beli dibatasi,
suatu orang boleh satu katanya. Ya, sempat saya dengar itu. Percayalah, saudara dan saya tahu kalau saudara pasti butuh minyak goreng. Tuhan pasti penyedia. Nggak usah ikut-ikutan panik. Ya, Tuhan pasti penyedia apapun yang saudara butuhkan, makan, minum, pakaian. 3 hal yang saya akan bahas, 3P. Hari ini pertolongan Tuhan tepat waktu karena Dia adalah Tuhan pemelihara, Tuhan perencana, dan Tuhan penyedia. Kalau saudara bergantung sama orang, ya mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia bisa kasih tunjangan. Kadang-kadang kalau dia sendiri mengalami kesusahan, tunjangannya di stop karena dia tidak punya penyediaan yang selama-lamanya, tapi Tuhan punya penyediaan unlimited. Itu sebabnya sebagai anak yang unlimited, proses hidupmu tidak akan pernah berakhir dengan kehancuran. Segala sesuatu yang unlimited itu selalu berakhir dengan hasil yang spektakuler. Yuk kita lihat Tuhan pemelihara itu seperti apa ya. 2 pembahasan lagi kita selesai. Kita mau doa ya. Kita mau hampiri tahta kasih karunia malam ini. Benar-benar. Saudara angkat tangan aja sama Tuhan. Nggak usah bingung. Seperti burung di udara itu loh. Nggak bingung dia harus punya, Tuhan bakulku hari ini nggak cukup loh Tuhan. Persediaan. Tuhan lumbung-lumbungku Tuhan. Nggak usah bingung. Tuhan itu loh lebih tahu bagaimana kebutuhanmu hari ini. Dia sudah penyedia. Dia pemelihara. Dia itu perencana yang tepat. Di tengah kekuranganmu, dia tetap punya rencana yang baik. Di tengah suaminya Bu NN sampai mengajukan gugatan cerai dan sampai meninggalkan rumah, tidak pulang, bukan punya rancangan yang buruk. Dia tetap akhirnya memulihkan Bu NN dengan suaminya kembali. Bahkan tanya pemulihannya, dia berkata, kalau Tuhan yang pulihkan, anggur manisnya itu pasti mengalahi orang yang pacaran. Kenapa? Karena hati 2 orang yang sudah dipersatukan ini sudah dibersihkan dari sampah-sampah. Kalau manusia cinta itu masih ada nafsu daging. Tapi kalau Tuhan sudah pulihkan dari hati yang Tuhan sudah proses, beda. Hati yang belum terproses dengan hati yang sudah diproses Tuhan, beda. Makanya nikmati proses. Berkat sebelum diproses sama berkat orang yang sudah diproses jelas. Berkat di atas kepala orang benar tanpa susah payah. Berkat sebelum orang diproses, manusia lama jelas. Masih ada susah payah. Makanya hari ini kalau ada kehilangan, kerugian tokomu sepi, bersyukurlah. Karena Tuhan mau membersihkan orangnya terlebih dahulu menjadi orang yang murni, orang-orang benar. Setelah itu Tuhan bilang gini, nak, apa artinya kalau berkat itu ada susah payah menambahi? Alangkah jauh lebih baiknya sesaat ya. Aku kan suka proses. Jadi aku proses hidupmu sesaat. Nanti berkat setelah manusianya, orangnya diproses jadi orang benar lulus. Wah, berkatnya enak. Nggak ada susah payah sampai anak cucu menikmati. Makanya banyak orang kan berkat kaya. Tapi sampai keturunan katanya nggak habis 7 keturunan. Habis. Itu karena memang dunia ini kalau nggak ngalami proses, berkat itu pasti diikuti susah payah di anak cucunya nanti. Nah, saudara sekarang bersyukur, saudara bayar harga, nanti yang menikmati keturunanmu, nikmati berkat Tuhan tanpa susah payah. Karena kita sudah diberkati orang yang benar-benar sudah terproses beda, saudara. Makanya hari ini nikmati proses. Yuk, Mazmur 111 ayat 4-5. Baca sama-sama, perbuatan-perbuatannya yang ajaib.
dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Lihat ya, kalau hari ini engkau mengalami proses, ingat, Tuhan itu bilang ini, nak, ingat loh ya, jadikan peringatan. Yang memelihara hidupmu adalah aku yang punya perbuatan yang ajaib. Jadikan itu peringatan. Sesulit jalan hidupmu hari ini, tidak perlu takut. Aku sang pemeliharamu, jadi peringatan itu apa? Perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang, itu diingat saudara. Kalau dia pelihara saudara dengan perbuatan yang ajaib, kasih sayang, lihat kata-kata berikutnya. Diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan janjinya. Saudara tidak usah datang gini, janjimu mana Tuhan? Janjimu tidak usah diingat-ingatkan. Firman Tuhan jelas berkata, Tuhan tidak pernah lupa untuk menepati janjinya. Karena ia itu ingat selama-lamanya loh. Selama-lamanya. Dia bukan ingat saudara akan janjinya hanya jangka waktu tertentu. Tapi firman Tuhan berkata, aku ingat akan janjiku selama-lamanya. Makanya hari ini kalau saudara mengalami kesesakan, hampiri tata kasih karunia, tenang. Tenang. Tuhan, engkau pemelihara yang ajaib. Engkau pemelihara yang penuh kasih sayang, belas kasihan. Orang penuh belas kasihan itu gimana sih saudara? Nggak tega. Tuhan itu selalu masyhur, hatinya itu penuh belas kasihan yang luar biasa. Apakah dengan Bu NN saya diizinkan mengalami proses hari ini, dia tidak pelihara? Oh sangat saudara, pelihara ketika kita bisa menikmati proses dengan tenang dan percaya. Jujur banyak orang bilang gini, aku mau nikmati prosesnya Tuhan, tapi panik, tiap buka mata yang dipikir bukan firman, tapi yang dipikir hutang, yang dipikir gimana tokoku, gimana suamiku. Banyak orang seperti ini. Hari ini yuk 3 hal. Bagaimana Tuhan memelihara dengan perbuatan yang ajaib, Tuhan memelihara dengan kasih sayangnya, dan Tuhan memelihara dengan janji selamanya. Itu tadi loh, rezeki. Lihat ya, sampai firman Tuhan berkata, diberikannya rezeki. Saudara, bukan diberikannya kutu, enggak saudara. Ia ingat akan janjinya walaupun di tengah proses hidupnya tetap dipelihara, diberikan rezeki. Rezeki. Ini firman loh yang berkata, saya sampai merenung firman gini, kok ada ya kata-kata rezeki di dalam firman. Lah ini kan jadi kekuatan saudara. Lah saudara pikir di tengah proses saya mengalami proses kacau balau, hancur-hancuran, tidak ada rezeki buat saya. Oh sangat. Waktu saya bisa menikmati prosesnya Tuhan, saya tidak marah, saya tidak bersungut-sungut, saya hampiri tata kasih karunia. Tiap sekali saya tidak kuat, saya masuk dalam hadirat Tuhan. Tiap kali saya tidak kuat, selalu saya bilang, Tuhan, aku menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Karena ketika aku masuk dalam hadirat-Mu, aku mendapatkan rahmat. Aku mendapatkan kasih karunia dan aku tahu pertolongan Tuhan itu tepat waktunya. Amin saudara. Hari ini katakan, yuk janji Tuhan buat saudara yang nikmati proses. Ada rezeki loh saudara. Bukan ada bencana. Hari ini memang kelihatannya yang saudara terlihat. Namanya proses. Ya pasti ada berita buruk. Ada hal buruk. Tenang. Tetap pikiran Tuhan rezeki. Lah saudara pikirannya waktu suamimu error, suamimu tidak cinta, suamimu sudah mulai maki-maki saudara, saudara mikirnya apa? Kehancuran. Tuhan tidak mikirnya rezeki, rezeki. Ada perbuatan ajaib, tenang aja. Kalaupun depan laut, aku sanggup membelah laut. Kalaupun ada kematian yang sudah busuk, aku yang akan membangkitkan.
Itulah karya Tuhan. Makanya tenang ya, di dalam masa-masa proses ini, pertolongan Tuhan tepat waktu karena Dia pelihara secara ajaib. Dia pelihara saudara dengan penuh kasih sayang, dan Dia pelihara saudara dengan janjinya diberikan rezeki. Enak toh saudara? Hari ini tidak perlu takut, karena iblis itu tahu loh. Firman Tuhan, iblis itu ngerti. Banyak anak Tuhan dicuri rasa tenang dan percayanya supaya tidak bisa ketemu hadirat Tuhan. Tidak bisa masuk dalam kasih tahta kasih karunia. Itu sebabnya ketika kita mengerti firman, yuk, yang salah semestinya bukan Tuhan. Harusnya Dia sudah sediakan rezeki, harusnya Dia dengan pelihara hari-hari ini dengan spektakuler, saudara. Tapi yang salah saudara, karena saudara tidak bisa menghampiri tahta kasih karunia-Nya dengan tenang dan percaya. Firman Tuhan jelas berkata, tenang, percaya terletak kekuatanmu, tapi kamu yang enggan. Sudah dikatakan, sudahlah, jangan lihat fakta, dongkrak imanmu, bangun rasa percayamu. Saudara enggan. Kenapa? Hutang. Lihat suami tidak pulang. Lihat WhatsApp-nya pelakor wanita tobat. Lihat berita WhatsApp dunia ini perang. Saudara cuman isi itu. Makanya kalau ada Zoom seperti ini, ada ibadah, isi terus. Karena ketika semakin firman yang saudara isi, kekuatan tenang percayamu itu semakin luar biasa. Yuk yang kedua, bagaimana Tuhan perencana. Dia tidak akan pernah merusak master plan-nya. Sekali lagi, kalau Dia yang menentukan jalan hidup saudara dan saya, Dia tidak akan pernah merusak master plan-nya, kecuali saudara sendiri yang merusak jalan hidup saudara. Buat Tuhan, dengan perpanjangan proses buat saya, Bu NN, Dia tidak akan pernah merusak master plan-nya. Walaupun master plan-nya arah penanya turun. Kelihatannya yang menang, yang benar kalah. Tapi suatu kali master plan ini akan berakhir dengan tulisan happy ending. Aku tidak pernah gagal untuk menepati janjiku buat orang benar. Kalau aku berbicara rezeki, itu berarti kebaikan, kemurahan belaka pasti mengikuti anak-anakku di akhir master plan-nya. Amin, saudara. Yuk kita lihat Yesaya 44. Baca dulu ayat 2 dan 6 ya, supaya saudara tahu siapa sih kita ini di hadapan Tuhan. Yuk, Yesaya 44 ayat 2 dan 6. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Lihat ya, Tuhan tuh punya master plan loh, sejak saudara bentuk dari kandungan. Saudara lahir ini bukan hanya sekedar lahir, terus bertumbuh, sekolah, kawin, mati. Enggak, saudara. Tapi sejak dalam kandungan ibu kita. Lihat ya, dan yang menolong engkau. Lihat ya, janganlah takut, hai hambaku Yakub. Hai yang telah kupilih, lihat ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus. Kalau saudara tahu hari ini kita punya Raja dan Penebus Israel, Yesus Kristus, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Itu sebabnya kalau malam ini engkau tahu bahwa Tuhan perencana master plan yang terhebat, karena Dia yang Tuhan terdahulu, Tuhan terkemudian, dan Tuhan selamanya. Adakah master plan yang bisa berubah di tangan Tuhan dengan masalah yang hari ini begitu rumitnya? Enggak. Tuhan yang terdahulu, Tuhan yang terkemudian, Tuhan yang selama. Takut, hai hambaku. Apapun yang terjadi, master planku pasti berakhir dengan kemenangan. Yuk kita lihat bagaimana Tuhan itu perencana yang tahu hari-harinya orang saleh. Ya, kita masuk dalam perencanaan Tuhan. Yuk kita baca Mazmur 37, satu ayat kita selesai. 17a sampai 19 ya. Fran siap-siap. Mazmur 37 ayat 17a sampai 19. Yuk kita baca. Tuhan menopang orang-orang yang benar ya.
Tuhan itu tahu hari-hari saudara. Apakah waktu hari-harinya Bu NN disakiti suami, sampai digugat surat cerai, sampai dikirimi yang namanya kuasa gelap seperti saya juga. Tuhan tahu enggak hari-hari yang saya lewati? Tapi Tuhan izinkan ya, hal yang buruk bisa menimpa kita orang benar. Tapi Tuhan tahu loh, beda loh saudara. Orang dunia, tidak ada Tuhan yang terdahulu, yang terkemudian, yang selama-lamanya, yang tahu jalan hidup saudara. Tapi Tuhan yang terdahulu, Tuhan yang terkemudian, Tuhan yang selama-lamanya, tahu jelas hari-hari yang penuh air mata, penderitaan yang saudara lewati. Mungkin malam ini saudara bercucuran air mata. Tuhan, semuanya habis, semuanya hilang, suamiku parah. Mungkin kita di posisi ini saudara. Tapi buat Tuhan malam ini, Dia hanya berkata buat saudara dan saya, hai hambaku, jangan takut. Akulah yang terdahulu, yang terkemudian, dan Tuhan yang selama-lamanya. Hari ini aku lihat hari-hari orang saleh. Aku tahu engkau sedang bayar harga menikmati prosesku. Aku tahu engkau sedang ikut ambil bagian pikul salibku dan sangkal diri buat menyelesaikan kehendakku. Itu sebabnya, lihat apa yang dikatakan Tuhan. Dan milik pusaka mereka, wow, akan tetap selama-lamanya. Hari ini Tuhan berkata malam ini, jangan sedih, jangan takut. Hak waris milik pusaka orang benar itu tidak pernah hilang. Apakah penderitaanmu tidak aku tampung, air matamu tidak aku tampung, aku semua tampung. Bertahun-tahun aku tahu air matamu. Aku tahu rasa sakitmu untuk mempertahankan kemuliaan dan kehendakku. Aku sudah sediakan milik pusaka yang selama-lamanya tidak bisa dicuri oleh siapapun. Nanti kalau kita mati ketemu Tuhan, kita akan lihat listnya. Ini loh milik pusaka. Kalau kita ngumpulin harta di dunia, hidup nyaman, rumah mewah, semua mewah, tidak dibawa mati. Tapi kalau kita nikmati proses Tuhan, kita siap bayar harga di dalam prosesnya. Kita tahu ini prosesnya Tuhan kok. Lah ngapain kita mau pusing? Kalau prosesnya Tuhan, rezeki ada hak waris selama-lamanya. Saudara mati, itu tidak akan hilang. Namanya selama-lamanya. Lah kalau harta di dunia, hilang saudara. Mati, selesai. Rumah besar, selesai. Tapi Tuhan berkata malam ini, semakin engkau menikmati prosesku, itu prosesku loh, prosesku. Bukan prosesmu, tapi prosesku yang aku izinkan berlanjut. Kamu takut apa? Aku akan bayar dengan rezeki, aku akan bayar dengan milik pusaka selama-lamanya. Lihat ya, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Wow. Waktu saya persiapkan ayat ini, bulu kuduk saya sendiri juga, waktu sambil nyiapin note ini, saya bilang gini, amin, amin, amin. Saya aminkan saudara, amin ini buat Eli dan keturunan dan suami menikmati semua ini. Tidak akan malu. Apakah dengan proses hidupmu bangkrut, tokomu sepi, engkau di PHK, engkau difitnah, dan hari ini suamimu selingkuh, engkau dipermalukan? No. Sekali dia berkata, nak, kalau prosesku ya, percayalah, tidak akan pernah aku mempermalukan engkau, sekalipun orang benar harus mengalami kecelakaan. Tidak apa-apa. Apapun yang diaibkan orang atas hidupmu, disyukur-syukurin kapok. Itu loh upahnya bisu tuli kapok jadi keset. Itu loh upahnya orang jujur. Yang tidak jujur cepet naik mobil mewah. Kamu memang terlalu jujur, bodoh. Tidak apa-apa. Tapi suatu kali orang yang berkata bodoh-bodoh itu akan roboh dalam bencana. Tapi buat saudara dan saya, tidak akan pernah dipermalukan pada waktu kecelakaan. Wow. Lihat ya, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan.
Luar biasanya Tuhan kalau dia sudah memegang master plan. Mau ada kecelakaan, mau ada kelaparan, dia berkata malam ini, aku pelihara engkau. Tidak akan pernah engkau malu, tidak akan pernah engkau kelaparan, tapi selalu kenyang. Di tengah proses ketika saya bisa nikmati proses Tuhan, saya benar-benar kenyang. Kenyang dengan kebaikan, kemurahan Tuhan. Benar, saudara. Apakah di tengah saya susah Tuhan mempermalukan hidup saya? Tidak. Tuhan promosikan anak-anak saya. Tuhan bawa hidup saya hari ini bisa menjadi hambanya. Apakah Tuhan memalukan hidup saya? Tidak. Tuhan angkat hidup saya dan keluarga saya. Bahkan Tuhan mengenyangkan saya dengan kebaikan kemurahan belaka. Makanya itu yang membuat alasan saya jatuh cinta sama Tuhan. Sudah mutlak, saudara. Makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, karena rasa cinta saya sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan pulihkan suami saya nggak mau hanya sekedar pulih. Saya mau dia jadi hamba Tuhan. Sebelum dia jadi hamba Tuhan, saya berkata sama Tuhan, didik dia, latih dia. Kenapa, saudara? Saya tahu resikonya. Kalau suami saya cuma sekedar balik sama saya nggak akan boleh pelayanan lagi. Itu pasti. Kalau dia tidak punya jiwa cinta Tuhan untuk jiwa melayani, saya pasti tidak boleh melayani. Di satu sisi saya sudah berkata, saya terlalu jatuh cinta sama Tuhan. Saya rela Tuhan bayar harga prosesnya. Walaupun teman saya bilang gini, kamu ini terlalu maksakan diri. Sudahlah Eli, kamu minta suamimu balik. Jangan embel-embel jadi hamba Tuhan. Kalau embel-embel jadi hamba Tuhan, prosesmu ini masih berlanjut. Ya tapi gimana? Enggak apa-apa sudah. Yang penting kehendak Tuhan terbesar terjadi buat kami sekeluarga. Itu jauh lebih penting daripada cuma ngenain daging. Mati tidak dibawa. Tapi saya tahu waktu saya rela hari ini proses itu dilanjutkan karena saya mau melayani Tuhan bersama-sama. Ada milik pusaka saya selama-lamanya yang nggak bakal hilang. Itu sebabnya hari ini saya tidak ngejar kenikmatan yang saya kejar. Saya bisa bahagia dengan suami teletabis. Toh kalau mati saya nggak bisa bawa suami, saudara. Mati sendiri-sendiri. Setelah teletabis berapa tahun saya bisa teletabis terus. Ada waktunya saya dan suami pasti dipisahkan dengan maut. Lah kalau ini pusaka selama-lamanya, itu menjadi milik saudara dan saya. Betapa itu perlu dipertahankan. Hari ini yuk kita percaya Tuhan perencana yang tahu hari-hari orang saleh yaitu milik pusaka. Tidak akan mendapat malu. Tidak akan hari ini kelaparan. Pasti kenyang pada hari kelaparan. Yuk yang terakhir, Tuhan penyedia. Wow ya. Hari ini Tuhan penyedia, tahu kok apa yang saudara butuhkan ya. Yuk baca Bilangan 11. Saya kalau ingat-ingat ayat ini selalu menjadi rema. Bilangan 11 ayat 18, 19 dan 20a. 18, 19 dulu. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka engkau akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan. Ya, lihat ya, dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Hari ini mungkin saudara bilang gini, Bu, kerja Bu, nggak kisah cari Tuhan terus. Siapa yang mau sediain makan? Ibu Eli ngomong gampang, karena Bu Eli pada posisi punya uang. Kalau sudah posisi seperti saya, Bu, kebutuhan perut ini jalan. Hati-hati loh saudara. Kalau saudara berani ngomong seperti itu, saudara sedang menghina. Ini loh yang seperti dilakukan bangsa Israel. Lihat ya, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu makan daging untuk dimakan. Lihat ayat 19. Bukan hanya satu hari sampai Tuhan marah ya. Waktu bangsa Israel protes, siapa yang memberi kami makan? Tuhan marah. Ini kata-katanya. Bukan hanya satu hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Ayat 20. Tetapi genap sebulan lamanya. Lihat ya, Tuhan itu sampai marah, sampai dia bilang,
genap sebulan. Lihat ayat ke-21, kita baca sama-sama ya, 21 sampai 23. Setelah itu selesai. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama dengan aku ini berjumlah 600. Tuhan suruh Musa sediakan kebutuhannya. Tapi Musa berkata, 600.000, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan dan genap sebulan lamanya. Saudara mungkin berpikir gini, Tuhan tidak cukup loh Tuhan. Mungkin kalau keadaan akan bertambah buruk, persediaanku sudah mungkin tidak lebih dari setahun. Tapi percayalah, kalau Tuhan penyedia stok yang tidak pernah habis, ini yang dikatakan 22. Lihat ya, dapatkah sekian banyak? Ini Musa berkata, kambing, domba, lembu, sambi disembelih sehingga mereka mendapat cukup. Saudara mungkin hari ini berkata, mana cukup Tuhan, aku tidak cukup. Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup. Tetapi Tuhan menjawab, ini jawaban Tuhan. Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang dan melakukan itu, sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu. Malam ini Tuhan yang sama berdiri sebagai penyedia. Apa yang saudara butuhkan? Makan, minum, pakaian. Hari ini penyediaan Tuhan itu tanpa batas. Tetaplah tenang. Yang kedua, kuasanya selalu cukup untuk menyediakan apa yang saudara butuhkan. Walaupun keadaanmu tidak cukup, jangan pernah meremehkan Tuhan. Kuasaku masakan kurang cukup. Yang ketiga, firman-Nya itulah jaminan. Firman-Ku terjadi kepadamu. Artinya firman Tuhan akan menjadi jaminan dalam penyediaan kebutuhan saudara buat orang benar. Malam ini yuk kita mau menghampiri tahta kasih karunia. Saudara percaya pertolongan Tuhan sedang on the way semuanya. Yang membuat pertolongan itu tidak terjadi. Yang namanya rezeki, yang namanya kasih karunia, yang namanya saudara hari ini dalam keadaan kenyang sekalipun engkau tidak melihat. Kenapa? Karena engkau salah bersikap. Mulai malam ini buang rasa panik. Yuk kita mau masuk di dalam doa. Tenang, percaya, malam ini mulai praktekkan. Supaya saudara tahu bahwa Tuhan itu 3P. Tuhan pemelihara, Tuhan perencana, Tuhan penyedia. Ya, malam ini quote-nya boleh disampilin. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu, sekalipun terlihat berlambat-lambat. Tapi Dia tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita mau praktek firman. Kita mau dapat pertolongan tepat waktu. Kita mau ambil langkah profetik malam ini. Kita mau hampiri tahta kasih karunia. Malam ini Tuhan akan berikan banyak anugerah. Pintu-pintu anugerah, karena Dia suka dengan prosesnya, Tuhan lagi curahkan malam ini. Pintu kasih karunia, saudara angkat tangan. Kita mau hampiri tahta kasih karunia. Dia sudah sediakan pertolongan yang tepat waktunya. Yuk kita hampiri. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Dua tangan itu katakan, ya Yesus baik.
Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat dua tanganmu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tetap mau tenang dan percaya. Kami tahu bahwa Tuhan itu suka proses. Itu berarti di tengah proses Engkau pasti punya banyak rezeki dan banyak hari ini harta waris yang Engkau sudah persiapkan buat kami Bapa. Itu sebabnya malam ini kami mau belajar untuk tenang dan percaya. Terletak kekuatan kami. Ampuni kami selama ini kami enggan Tuhan. Selama ini kami banyak meragukan Tuhan. Kami banyak kecewa sama Tuhan. Kami banyak menuntut Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami cuman menuntut hasil kami. Tapi ketika kami mengerti firman ini, Engkau itu tetap baik di tengah proses. Engkau itu tetap Tuhan yang besar di tengah proses kami, Bapak. Kami percaya anak-anak-Mu malam ini menghampiri tata kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak pintu-pintu kasih karunia anugerah yang Engkau buka malam ini dan Engkau curahkan buat setiap tangan-tangan yang mengangkat Tuhan. Tangan-tangan yang ada di rumah yang mengangkat tangan-Mu malam ini mendapat pertolongan yang tepat waktunya. Ada beberapa orang yang sedang jatuh tempo. Ada orang yang lagi hari-hari ini sedang jatuh tempo. Tidak tahu itu hutang, apapun yang bentuknya jatuh tempo. Dan Engkau berkata, Tuhan batas waktunya cuma tinggal 2 hari. Percayalah, mujizat Tuhan tidak usah tunggu 2 hari. Di tengah-tengah 2 hari ini, Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya. Tuhan akan menunjukkan bagaimana Engkau tidak akan aku permalukan.
bahkan engkau melihat kekenyangan yang aku sudah sediakan buat engkau. Itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kekuatan-Mu mengalir, yang sakit diberi kesehatan, yang mengalami masalah rumah tangga dipulihkan, yang mengalami masalah keuangan diberkati. Bu NN dan sekeluarganya akan Kau pakai Tuhan secara luar biasa. Berkati yang sudah melayani Tuhan. Terima kasih buat malam ini untuk berkat-Mu, kemenangan-Mu, kami terima. Biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless semuanya. Tetap semangat menikmati proses.